Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali pada pertemuan kelima. Namun sebelum menginjak pada pertemuan kelima, yang dimana pertemuan kelima ini tetap kita akan masih membahas materi kebebasan linier, karena cakupan dari materi kebebasan linier itu cukup panjang juga dan sangat berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengulang kembali tentang perentangan vektor V atau span V ya, span V bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat tugas 4B, di mana tugas 4B nomor 1D itu dari exercise 3.3 ya. Anda baca di situ artinya langsung dalam setiap bagian ini tentukan mana yang vektor yang diberikan yang merupakan perentangan dari R3 ya. Nah, jadi in each part determine whether the given vector span 3-dimension space ya. Nah, di sini diberikan 4 buah vektor ya. Di ruang R3 kita lihat karena ada komponennya 3 ya. Nah, Anda harus menyatakan apakah himpunan vektor S yang punya anggota V1, V2, V3, V4 itu merentang V tidak. Nah, jadi ingat definisi perentangan pada minggu lalu, S bisa dikatakan merentang V, ruang vektor V ini, bila ada satu vektor dalam V, ruang V yang dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor-vektor anggota S. Jadi misalnya ini vektor V, kemudian ini S, punya anggota V1, V2, titik-titik, sampai VR. Di sini ada vektor W, ada vektor Z. Nah, di mana Z itu adalah anggota dari V juga, maka Z itu bisa dinyatakan sebagai komlin dari vektor-vektor yang menjadi anggota dari vektor S, dari himpunan vektor S, ya, yaitu V1, V2 sampai dengan VR, ya. Nah, jadi jangan lupa Anda harus menuliskan untuk menyatakan apakah S, ya, himpunan S ini yang punya anggota V1, V2, V3, V4 merentang V, maka harus dibuktikan bahwa ada vektor dalam V, misalnya Z ini Z ya, misalnya ini Z, ya, yaitu yang komponennya Z1, Z2, Z3, karena tidak diberikan dalam soal ini. Jadi kita misalkan Z itu komponennya Z1, Z2, Z3 sebagai komlin, kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, V3, dan V4, ya. Nah, sangat mudah sekali, Anda tinggal membuat bentuk seperti ini, bentuk komlinnya. Z sama dengan K1, V1, K2, V2, plus K3, V3, plus K4, V4, ya, karena di sini sampai V4. Nah, Z ini komponennya ini, Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, ya. Seperti biasa, kita kalikan, ini skalar kali ke vektor, dan nanti akan kita susun menjadi sebuah SPL. Nanti akan saya tampilkan slide-nya, namun sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Ternyata materi sebelumnya pada pertemuan kedua tentang ruang vektor itu masih banyak yang belum paham ya. Ada yang nge-WA saya juga dari pekerjaan. Jadi ruang vektor itu kan kita tahu bahwa ada 10 aksioma ruang vektor ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah harus semuanya? Ya jelas, semua itu harus dibuktikan ke 10-nya. Karena walaupun Anda sampai aksioma 2 atau sampai aksioma 3 sudah tidak dipenuhi, kita memang sudah tahu bahwa itu bukan ruang vektor, tapi Anda harus semua sampai 10 aksioma. Sehingga nanti pada kesimpulan Anda bisa menyatakan ini himpunan vektor ini bukan merupakan ruang vektor, di mana pada penjumlahan dan perkalian skalar yang diberikan, karena ada beberapa aksioma yang tidak dipenuhi, yaitu aksioma ini, aksioma ini, aksioma ini. Nah, itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, Bu, katanya kan di dalam soal ruang vektor itu ada yang memberikan operasinya standar, with standard operation. Ya, jelas kalau with standard operation berarti dengan operasi yang standar, si soal tidak akan memberikan bentuknya, karena kita sudah tahu itu pasti penjumlahan vektor dan perkalian skala vektornya standar. Nah, apakah tetap harus kita buktikan aksioma 1 sampai 5? Betul, aksioma 1 sampai 5 itu kan memang penjumlahan, tapi memang harus semua. Karena bagaimanapun juga, walaupun dia standar operation, operasinya standar, nanti formnya yang akan menentukan bentuk formnya ya. Jadi misalnya begini, ada sebuah yang kemarin sudah kita buktikan,
U1 lebih besar sama dengan 0, V1 lebih besar sama dengan 0. Ini tentang masalah ruang vektor nih. Di situ with standard operation. Standard operation. Nah, Anda mau tidak mau semua dari aksioma 1, 2, 3 terus sampai 10. Setelah dibuktikan ternyata dengan formula yang diberikan dalam soal ini aksioma 5 dan 6 tidak dipenuhi. Ya, tidak dipenuhi. Oke. Jadi sekali lagi, walaupun operasinya standar, kita harus lihat formulanya, ya. Formulanya dalam soal seperti apa? Karena siapa tahu di antara aksioma 1 sampai 10 atau katakanlah kalau Anda tidak mau membuktikan aksioma 1 sampai 5 ini dianggap sudah memenuhi, ternyata ada juga di aksioma 1 sampai 5 ini yang tidak dipenuhi seperti ini. Ini with standard operation ini nomor berapa ini? Kalau tidak salah exercise 2.1 nomor 3. Di situ diberikan with standard operation, operasinya standar, tapi ini formulanya ini nih yang menjadi pusat perhatian kita, ya. Kemudian ada lagi nanti nomor 9, ini masih membahas ruang vektor, mengingat-ingat kembali ya. Di situ ada matriks, formula matriks seperti ini. Jelas ini with standard operation diberikan di situ. Bahkan nggak ada tulisan sama sekali with standard operation. Jadi kita sudah tahu kalau tidak ada tulisan with standard operation, otomatis itu operasinya standar. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu ini aksioma 1 sudah tidak dipenuhi. Karena ini matriks A, nanti ada matriks B yang formulanya sama seperti ini, mungkin lanjutannya D1, E, F gitu. Nah ini kan ada 1 tambah 1, berarti nanti di A plus B, di sini ada 2. Nah ini jelas aksioma 1 tidak dipenuhi. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan ini ya, karena saya tidak akan mengulang, ini materi sudah lama tapi mengingatkan kembali sebab nanti di UTS ada. Yang pertama kali yang diperhatikan dalam pembahasan ruang vektor, 1, perhatikan operasi yang diberikan dalam soal. Apakah standar atau tidak standar? Kalau standar dia nggak memberikan bentuknya, karena kita sudah tahu. Tapi kalau tidak standar, dia memberikan bentuk. Seperti misalnya ini, K, X1, Y1, Z1. Tiba-tiba menjadi KX1, 0, 0. Nah, itu ada yang seperti ini kan tidak standar. Maka diberikan oleh soal itu. Selain itu, kita lihat juga formula yang diberikan oleh soal seperti ini. Formulanya. Kalau tidak ada keterangan apa-apa berarti U1, V1 itu semua bilangan real, ya. Ini juga demikian. Nah, ini sekilas saya ungkap kembali tentang masalah ruang vektor ya, yang mana ruang vektor ini akan masuk dalam UTS nanti sebagai materi-materi dari bab 1 sampai dengan bab 5 nanti. Baik, kita kembali sekarang ke sini ya. Ke merentang. Jadi sampai sini ini pekerjaan biasa oleh Anda dikerjakan, dikalikan, kemudian nanti kita lihat ada penyamaan komponen-komponen yang bersesuaian memberikan sebuah bentuk sistem persamaan linier, di mana sistem persamaan linier tersebut nanti Anda selesaikan dengan reduksi baris, dirubah dulu ke dalam bentuk matriks yang diperbesarnya atau the augmented matrix. Baik, kita sekarang mengalih ke PowerPoint. Nah ini ya lanjutan yang ada di papan, Anda lihat Z-nya sudah kita rubah menjadi Z1, Z2, Z3, K1 masuk sini kalikan, kemudian K2 juga masuk ke komponen vektor V2, K3 dikalikan ke semua komponen vektor V3, dan K4 masuk semua kepada komponen vektor V4. Nah kemudian seperti biasa ini penjumlahan vektor ya, penjumlahan polinom, vektor-vektor yang dalam bentuk polinom. K1 tambah K2 tambah K3 tambah 6 K4 ya. Kemudian komponen kedua ditambah semua dengan semua komponen yang ada pada vektor komponen kedua, kemudian komponen ketiga juga ya. Nah, sampai sini coba perhatikan oleh Anda. Ini kan biasa ya, biasa sama. Tidak ada bedanya dengan yang kemarin. Nah, kemudian dari sini, perhatikan dari bentuk ini, Anda tulis penyamaan komponen-komponen yang bersesuaian memberikan, nah, lihat, ini menjadi bentuk SPL. Jadi ada penyamaan komponen-komponen yang bersesuaian memberikan, saya balik ke sini lagi, bahwa untuk yang ini, penyamaannya jadi
sepadan dengan Z1. Ya. Kemudian yang tengah ini, barisan suku yang tengah ini sepadan dengan Z2. Penyamaan komponennya ya. Kemudian yang ini sepadan dengan Z3. Oke. Nah, seperti ini bentuk persamaannya. Kemudian dari bentuk SPL ini Anda tulis sistem ini berpadanan dengan, nah ini aljabar matriks ya. Jadi dari sini Anda udah harus betul-betul paham dan diharapkan tidak salah. Kalau sampai salah di sini, misalnya Anda ada yang salah di reduksi baris, itu sangat keterlaluan. Mungkin juga kurang teliti lah gitu ya. Nah, di sini langsung kita reduksi terus ya. Ingat, Z1, Z2, Z3 ini kan bilangan ya. Jadi dia tetap ikut dioperasikan. Seperti misalnya ini, min 3B1 tambah B2. Berarti kan di sini min 3B1 tambah B2 ini dapat 0. 3B1 tambah B2 ini juga 0. Min 3B1 berarti min 3 plus 4 dapat 1. Ya. Min 3B1 min 18 plus 2 jadi min 16. Nah, Z itu ikut dioperasikan. Min 3B1 berarti min 3Z1 plus Z2. Nah, ini seperti ini. Ya. Kemudian yang bawah juga min 3B1 plus B3 dapat ini. Nah, Anda lihat ini posisi satu utama sudah ada di sini. Kemudian posisi satu utama pada baris kedua ada di baris ketiga. Nah, tidak salah. Anda pertukarkan saja baris kedua dan ketiga dipertukarkan. Ya. Dapatlah ini. Sampai di sini sudah ada utama 1 pada baris pertama, sudah ada utama 1 pada baris kedua, namun di atas ini masih 1. Kita buat 0 ya. Seperti ini, jadi min B2 plus B1. Dapatlah ini. Nah, ini kemudian lihat, satu utama sudah ada di 1. Satu utama baris kedua sudah ada, di mana atas bawahnya sudah 0. Nah, sekarang satu utama pada baris ketiga, tapi di sini masih ada 1, kita buat 0. Oke, menjadi min B3 plus B1. Nah, dapatlah ini terakhir. Nah, ini sudah bentuk operasi baris tereduksi ya. Eselon baris tereduksi ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada utama 1 pada baris kedua, utama 1 pada baris kedua, utama 1 pada baris ketiga. Nah, langsung saja Anda tulis sistem ini berpadanan dengan K1, ingat ini posisi K4 nih. Plus 39 K4. Sama dengan ini sudah dioperasikan tuh. 7Z1 min Z2 plus Z3. Baris kedua berarti ini ke sini K2 min 17 K4 sama dengan min 3Z1 tambah Z3. Kemudian yang ini min 3 K3 min 16 K4 sama dengan min 3Z1 plus Z2. Nah, dari sini kita ubah bentuk menjadi seperti ini, bahwa K1 itu berarti min 319 K4 plus 7Z1 min Z2, ini tetap ya, plus Z3. Untuk K2-nya menjadi 17 K4 min 3Z1 plus Z3. Untuk K3-nya 16 K4 min 3Z1 plus Z2. Oke. Kita lihat peubah utamanya itu K1, K2, dan K3. Sedangkan peubah bebasnya adalah K4. Maka yang kita umpamakan dengan suatu parameter tertentu adalah yang peubah bebasnya, yaitu K4. K4 sama dengan T. Jadi Anda tinggal rubah semua K4 itu dengan T. K1 min 39T, yang ini tetap yang Z. Yang dengan ada variabel Z-nya tetap. Kecuali yang ada K4 kita ganti dengan T. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. K1, K2, K3, K4. Nah, ini
ya. Kalau kita lihat, dia mempunyai banyak penyelesaian tentunya, karena di sini kan kita bisa mengumpamakan untuk parameter T berapa, parameter Z1 berapa, Z2 berapa, Z3 berapa, ya. Jadi kalau katakanlah kalau kalian ingin ambil T-nya nilainya 1, Z1-nya 1, Z2-nya 1, Z3-nya 1. Jadi bisa dihitung aja, K1-nya berarti min 39 plus 7 jadi min 32, min 32, min 33 jadi min 32 lagi. Nah itu untuk T-nya sama dengan 1. Terus K2 juga dicari, kalau T-nya sama dengan 1, Z1, Z2-nya, Z3 juga sama dengan 1. Dan seterusnya. Ya. Nah ini masuk pada kategori yang memiliki himpunan jawab yang banyak. Ya. Tapi ada berarti si K itu punya nilai, yaitu nilainya banyak himpunan jawabnya. Ya. Jadi sehingga SPL tersebut mempunyai himpunan banyak jawab, banyak himpunan jawabnya. Dengan demikian Z itu bisa dikatakan sebagai komlin dari vektor-vektor V1, V2, V3, dan V4. Kesimpulan, S merentang V atau V direntang oleh vektor-vektor V2, V3, V1, V2, V3, dan V4. Ya. Jadi ingat minggu yang lalu saya sudah menyampaikan ada kronologisnya. Jadi untuk perentangan ini Anda mulai dari komlin. Kalau dia bisa dinyatakan sebagai komlin maka merentang. Ini bisa dinyatakan sebagai komlin karena ada nilainya. Kalau kita mengambil sembarang bilangan untuk T, sembarang bilangan untuk Z1, Z2, Z3. Sehingga ini banyak sekali himpunan jawab dan ada. Maka dikatakan bahwa S itu merentang V atau V direntang vektor-vektor V1, V2, V3, dan V4. Karena kembali lagi saya lihat sini, Anda lihat sini bahwa bahwa nilai tadi Z itu bisa dinyatakan sebagai komlin dari vektor V1, V2, dan V3. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa menyatakan bahwa SPL tersebut mempunyai banyak himpunan jawab, ya. Jadi dalam perentangan ini kita tidak mencari nilai berapa sih vektor Z itu, tidak, karena Z itu kan diumpamakan komponen-komponennya dengan Z1, Z2, Z3, ya. Kita hanya melihat apakah dia punya himpunan jawab atau tidak. Kalau dia tidak punya himpunan jawab bisa terlihat dari SPL-nya. Pada saat Anda mengerjakan SPL tadi dengan reduksi baris, terlihat bahwa sistem tersebut tidak konsisten, maka sistem tersebut tidak mempunyai himpunan jawab, maka tidak bisa dinyatakan sebagai komlin. Maka jawaban akhir, kesimpulan akhir bahwa dia tidak bisa, S itu tidak merentang V dan atau V tidak bisa direntang oleh vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya. Ya, itu tentang perentangan. Oke. Sekarang kita melanjut lagi pada tugas 4C, yaitu tentang kebebasan linier. Ya. Di 4C itu memang ini soal dari saya, tidak ada di buku. Jadi let the vector set B, ya. Jadi misalkan himpunan vektor B punya anggota vektor X, vektor Y, vektor Z, ya. Di mana X sama dengan 1,2, Y-nya min 1,1, dan Z 0,3. Investigasi apakah himpunan vektor B itu bebas linier. Nah, sebagai penyelesaiannya, Anda harus tulis dulu prolognya. B bisa dikatakan bebas linier jika persamaan, Anda tulis Kx, ya. Biasanya K1, V1 kan biasanya, tapi di sini kan vektor B itu, himpunan vektor B itu punya anggotanya, vektornya namanya X, Y, Z. Jadi bukan K1, V1, tapi K1X plus K2Y plus K3Z sama dengan 0. Mempunyai penyelesaian trivial, ingat ya, penyelesaian trivial. Seperti apa penyelesaian trivial itu? Yaitu semua nilai K-nya 0. K1 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Di luar ini maka itu disebut non-trivial, maka dia tidak bebas linier. Oke,
kita lanjut. Ini memang semua ini mengulang aljabar matriks. Kalau kita lihat, ini masuk pada SPL homogen. Ya, bahwa di dalam SPL homogen, sistem persamaan linear homogen, hanya ada dua penyelesaian, yaitu trivial dan non-trivial. Jadi, di dalam SPL homogen selalu ada penyelesaian, yaitu yang namanya trivial dan non-trivial. Trivial, nol semua, non-trivial di luar nol ini, tapi ada. Ya. Nah ini seperti biasa, kita masukkan K1, K2, K3 ya ke sini. Terus sampai ini nanti kita tulis penyamaan komponen-komponen yang bersesuaian, sederhana sekali ini. Ya. Sistem tersebut berpadanan dengan, nah kita salin ini. Untuk yang pertama ini kan 1 min 1, K3-nya 0. Oke, kita reduksi. Biasa ini, tidak perlu dibahas ya. Sudah sangat paham sekali Anda ini di aljabar matriks. Nah ternyata sistem tersebut yang kalau kita lihat ini terakhirnya ini sudah tidak bisa direduksi lagi karena satu utama sudah ada pada baris pertama, satu utama pada baris kedua sudah ada. Ya, ini penyelesaian akhir dari sistem persamaan linear yang direduksi dengan operasi baris elementer. Maka kita kembalikan lagi bahwa sistem ini berpadanan dengan K1 plus K3 sama dengan 0, K2 plus K3 sama dengan 0. Maka K1 sama dengan min K3, K2 sama dengan min K3. Perhatikan bahwa K1 dan K2 sebagai peubah utama, sedangkan K3 sebagai peubah bebas. Sehingga si peubah bebas ini akan kita misalkan dengan suatu parameter tertentu, ya, T. Itu biasanya parameternya banyaknya T ya, pada sukanya dengan T. Tapi kalau Anda mau P, mau Q, boleh aja silahkan, mau A asal jangan sama dengan itu tadi kan X, Y, Z ya. Nah, misalnya di sini T seperti tadi ya diumpamakan dengan T. Nah, jadi Anda tinggal masukkan saja dengan mudah sekali di sini. K1 sama dengan min T, K2 juga min T, K3 T. Nah, ini masuk pada penyelesaian non-trivial. Banyak jawab ini. T-nya itu kan bisa dimisalkan dengan berapa saja. Dan ini kalau trivial, K1, K2, K3-nya 0 semua. Tapi ini tidak 0. Bisa 0, bisa juga tidak, karena T itu sembarang bilangan. Maka penyelesaian ini merupakan penyelesaian non-trivial. Jadi kembali lagi ya ke aljabar matriks pada sebuah sistem persamaan linear homogen itu, himpunan penyelesaiannya ada dua, itu trivial dan non-trivial. Maka langsung aja Anda tulis kesimpulan, B tidak bebas linier, atau B, himpunan vektor yang anggotanya X, Y, Z bukan merupakan himpunan vektor yang bebas linier. Ya. Kenapa bukan tidak bebas linier? Karena dia penyelesaiannya non-trivial. Apa yang dimaksud dengan non-trivial? Punya penyelesaian lain selain K1 sama dengan K2 sama dengan K3 dan seterusnya sama dengan 0. Ya, harus itu non-trivial. Paham ya sampai sini? Nah, ternyata di dalam kebebasan linier itu ada teorema-teorema yang bisa Anda gunakan untuk memudahkan Anda menyelesaikan kebebasan linier. Lagi-lagi di sini disebut rukhsah ya, keringanan. Teorema ini menyatakan bahwa himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah, jadi dia tidak bebas linier katanya, jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lain dalam S. Nah, apa maksudnya ini? Jadi misalnya ada kayak tadi kan S itu anggotanya X, Y, Z. Ya. Nah, Anda harus cermat. Ya, sekarang Anda harus cermat melihat komponen-komponen dari vektor-vektor yang diberikan. Apakah di antara vektor-vektor tersebut ada yang saling komlin tidak? Ada yang saling berkombinasi linier tidak? Kalau secara kasat mata langsung Anda lihat bahwa ada yang saling berkombinasi linier, maka Anda langsung katakan bahwa himpunan S tidak bebas linier. Karena berdasarkan teorema bahwa himpunan S dikatakan tidak bebas linier jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor lain dalam S. Contohnya ini, gitu, dituliskan bentuk komlinnya. Ya. Nah, kemudian lawannya kalau ini tidak bebas linier, kalau bebas linier gimana? Berarti jika
dan hanya jika tidak ada. Kalau yang ini kan paling tidak ada, ya paling tidak satu di antaranya dapat dinyatakan. Kalau ini tidak ada vektor, tidak ada sama sekali, tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor lain dalam S itu, ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah punya trik. Kalau kemarin mengerjakan tugas 4C, Anda langsung kerjakan ya seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi sekarang tidak. Begitu Anda mendapatkan permasalahan kebebasan linier, Anda harus jeli, harus pandang dengan seksama mata Anda. Kalau boleh dikatakan harus melotot, lihat-lihat dulu gimana bagaimana vektor-vektor yang diberikan, apakah ada yang saling komlin atau tidak. Kalau tidak, langsung kerjakan seperti biasanya. Kalau ya, ada, langsung Anda tulis, oh ini ada yang saling komlin. Misalnya tadi seperti X sama dengan 2Y gitu ya. Vektor X itu adalah 2 kali vektor Y. Itu komlin, bentuk kombinasi linier. Jadi Anda langsung mengatakan himpunan S tidak bebas linier. Karena menurut teorema yang mengatakan bla 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 bla, disebutkan teoremanya. Ya, jadi ini suatu keringanan buat Anda kalau Anda jeli. Ya, kita lihat contoh ini. Nah ini silakan nanti jadi tugas Anda ya untuk pembuktian dari teorema yang A yang tidak bebas linier ini. Kita lihat contoh di sini. Ada vektor S punya anggota. Jadi himpunan S itu punya anggota vektor V1, V2, V3, di mana V1-nya diberikan ini komponennya, V2-nya diberikan ini komponennya, dan V3 juga diberikan ini komponennya. Katanya dia membentuk suatu himpunan vektor yang tak bebas linier. Kenapa? Karena memiliki satu di antara vektor dalam S katanya dapat dinyatakan sebagai komlin, kombinasi linier dari vektor lain dalam S. Yaitu V3 sama dengan 2V1. Betul nggak sih ini? Coba Anda lihat. Jadi begitu Anda menemukan vektor-vektor yang diberikan dalam soal untuk hal kebebasan linier ini, Anda harus jeli. Matanya harus melotot dulu. Lihat, oh vektor V1 ini, vektor V2 ini, vektor V3. Lihat hubungan antara V1, V2, V3 ada yang saling berkombinasi linier tidak? Nah ternyata ada. Kalau Anda perhatikan V1 dengan V3, bahwa V3 ini adalah 2 kali V1, betul tidak? Ini kan min 6, yang ini min 3. Oh, yang ini 2 kalinya ini. Ini min 2, ini min 1. Ya. Kemudian yang ini 2. Ya, nah itu. Sudah, Anda tidak perlu melanjutkan lagi. Sangat ringan sekali ini. Ya, betul-betul rukhsah ini kalau dalam agama Islam ya, keringanan yang diberikan oleh teorema ini mah ya, keringanan yang diberikan. Nah sekarang untuk membuktikannya silakan, ini sebagai tugas 5A Anda, buktikan nih secara lengkap dengan langkah-langkahnya ya, prosedural, secara langkah-langkah prosedural seperti tadi. Anda tulis K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sama dengan 0, terus dikerjakan betul atau tidak dia tak bebas linier. Berarti kan nanti penyelesaiannya itu non trivial ya, ada penyelesaian lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0 dan K3 sama dengan 0. Nah, ini sebagai tugas 5. Tapi sebenarnya kalau ada soal seperti ini nanti di UTS, justru yang akan nilainya lebih besar adalah yang menggunakan keringanan teorema ini, yang menggunakan rukhsah teorema. Karena kalau Anda tidak menggunakan ini, itu berarti Anda nggak paham teorema, ya. Jadi sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa meringankan langkah kita, ya harus jeli aja pandang. Bagaimana Bu kalau seandainya dari vektor itu udah dipandang-pandang, gitu, ternyata nggak ada yang saling komlin, silakan kerjakan. Silakan kerjakan sampai tuntas. Nanti hasil akhirnya kita tinggal lihat dari penyelesaian sistem tersebut, apakah dia trivial atau non trivial, ya. Nah, sekarang kembali lihat contoh 4C yang tugas 4C tadi yang kita sudah bahas nih ya. 4C mana? Nah ini. Ini kan kalau Anda lihat sepintas lalu, ada nggak sih antara vektor X, vektor Y, dan Z yang saling komlin? Setelah dipelong-pelong, ditelak-telak, dengan seksama dipandang, mata Anda sudah melotot sedemikian rupa. Oh nggak, ternyata tidak ada Bu, tidak ada yang saling komlin. Anda jangan cepat-cepat dulu
vektor yang dapat dinyatakan sebagai komlin. Anda jangan cepat-cepat dulu membuat kesimpulan, tapi Anda harus mengerjakan. Nah, seperti ini. Seperti tadi ini. Ini kan kalau dilihat-lihat ini nggak ada yang saling komlin. Oh, berarti dia bebas linier. Tidak juga. Jadi Anda harus kerjakan sampai tuntas. Ternyata dia tidak bebas linier, ya, tidak bebas linier. Nah, kalau tidak bebas linier kan berarti ada yang saling komlin. Ya, betul, ada yang saling komlin. Kita lihat bentuk komlinnya sekarang. Nah, ini. Ya, tugas 4C ini kan tadi Anda lihat ini X, Y, Z. Nggak ada nih yang saling komlin. Anda jangan cepat-cepat dulu mengatakan bebas linier. Kan nggak ada yang saling berkombinasi linier, Bu. Tapi Anda harus kerjakan secara tuntas. Sepintas, bila kita perhatikan di antara vektor-vektor X, Y, Z memang tidak ada yang dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor yang lain. Namun, setelah kita melakukan pembuktian apakah B bebas linier atau tidak bebas linier, maka diperoleh hasil yang non-trivial, yang tadi itu. K1 sama dengan min T, K2 min T, K3 juga T. Ya. Nah, jadi termasuk himpunan yang banyak jawab. Maka dengan demikian himpunan vektor tersebut tidak bebas linier. Ya. Nah, ternyata ini saling komlin ini tuh kalau dilihat, ya, lihat coba ya. Kan Anda bisa memisalkan T itu berapa saja, mau 1, mau 2, mau 3, berapa saja bilangan real. Misalnya saya ambil T-nya sama dengan 2 saja. Maka kalau T sama dengan 2, maka K1 sama dengan min 2, K2 min 2, K3-nya 2. Karena lihat di sini nih, dari sini. T-nya sama dengan 2, berarti K3 2, K2 min 2, K1 min 2. Nah, sehingga bentuk persamaan ini K1X tambah K2Y tambah K3Z sama dengan membentuk komlin. Nih, bentuknya ini. Kita tinggal masukkan K1-nya min 2X, min 2Y, plus 2Z sama dengan 0. Ini bentuk komlin nih. Atau bisa saja kan menjadi 2X sama dengan min 2Y plus 2Z. Atau 2Y sama dengan min 2X plus 2Z. Atau 2Z sama dengan 2X tambah 2Y. Nah, ini bentuk-bentuk komlin. Sekarang bagaimana untuk meyakinkan bahwa ini betul bentuk komlin? Ya, silakan aja periksa atau cek kembali. Misalnya untuk yang ini nih. Min 2X, min 2Y plus 2Z, betul nggak sih menghasilkan vektor 0? Tinggal masukkan saja min 2-nya ke sini. Ke X, min 2-nya ke vektor Y, 2 ke vektor Z. Apakah betul nanti hasilnya vektor 0? Masih tanda tanya ini. Ya, setelah masukkan, betul terbukti. Hal yang sama juga terbukti pada bentuk-bentuk komlin yang ini. Yang 2X sama dengan min 2Y plus 2Z. Atau 2Y min 2X plus 2Z. Atau 2Z sama dengan 2X tambah 2Y. Ya. Nah, jadi itu sekali lagi, kalau seandainya, perhatian nih ya, kalau seandainya Anda secara langsung kasat mata terlihat ada yang saling komlin, Anda langsung saja katakan himpunan vektor S tidak bebas linier. Ya. Karena ada vektor-vektor dalam S, yaitu S itu kan anggotanya V1, V2, V3 yang dapat dinyatakan sebagai komlin. Atau bisa juga dengan kalimat bahwa vektor-vektor dalam S ada yang saling berkomlin lah gitu ya, supaya mudahnya. Saling berkombinasi linier. Di antaranya V3 sama dengan 2V1. Atau V1 sama dengan setengah V3. Boleh saja kan? Nah itu. Tapi kalau misalnya setelah diamati dengan seksama, sekali lagi yang saya ulang kembali ya, Anda tidak melihat adanya vektor-vektor yang saling berkombinasi linier, Anda jangan cepat-cepat mengatakan bahwa oh dia bebas linier, tidak. Jadi Anda tetap lakukan pengerjaan sampai tuntas ya, bahwa nanti hasil akhirnya kita lihat bebas linier atau tidak gitu. Ya ternyata ini tidak bebas linier. Karena ada yang saling komlin. Memang secara ditelek-telek secara langsung mata kita nggak bisa membayangkan bahwa antara X, Y, Z itu ada saling komlin. Di antaranya ini nih saling komlinnya. 2X sama dengan, atau gini 2Z yang gampang nih. 2Z sama dengan 2X tambah 2Y. Coba aja Anda periksa ke sini. Ya. 2Z sama dengan
2X tambah 2Y. Nah, betul kan? Nah, itu ya. Jadi di sini Anda harus betul-betul jeli melihat komponen-komponen dari vektor-vektor yang diberikan atau vektor-vektor yang diberikan tersebut apakah saling kombinasi linear atau tidak. Jadi teorema ini dipegang, ya, teorema ini dipegang, ya. Nah, kemudian ada lagi contoh nih, ya, contoh, misalkan S katanya ya, punya anggota V1, V2, V3, di mana V1-nya ini diberikan, V2-nya ini, V3-nya juga ini. Katanya dia membentuk suatu himpunan yang tak bebas linear pula katanya ya, karena memiliki pemecahan non-trivial, yaitu pemecahan dari sistem yang diberikan K1 sama dengan min 3T, K2 min T, K3T. Jika diambil T sama dengan min 1, maka K1 3, K2 1, K3 min 1. Jadi membentuk kombinasi linear. Nah, ini juga sebagai tugas 5B. Jadi Anda ini harus mengerjakan secara tuntas, secara prosedural, ya. Bahwa lihat kalau Anda perhatikan V1, V2, V3 ini ada nggak sih yang saling komblin? Susah ya. Ternyata memang ini saling komblin. Lihat nih. V1 itu katanya memang dengan pecahan ini min sepertiga V2 tambah sepertiga V3, itu V1-nya. Silakan cek oleh Anda nih. Ya, sepertiga V2, min sepertiga V2 ditambah sepertiga V3, V1 itu. Ya. Atau V2 itu katanya V2 ini min 3 V1 tambah V3. Atau V3 itu 3V1 tambah V2. Ini dari mana angka-angka ini ya? Dari sini nih. Nah, dari sini. Ya. Jika diumpamakan T-nya sama dengan min 1. Nah, ini sebagai tugas 5. Tugas 5B. Tugas 5A itu sama, maksud saya buktikan. Buktikan itu Anda kerjakan dengan langkah-langkah yang lengkap untuk membuktikan apakah S itu bebas linear. Sama tugas 5B juga, Anda harus lengkapkan ya pembuktiannya tentang kebebasan linear ini, bahwa betul dia itu punya penyelesaian yang non trivial ya. Maksudnya non trivial kan sudah hafal bahwa ada nilai selain K1 0, K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0 dan seterusnya, KR sama dengan 0. Jadi ada pemecahan lain, itu non trivial. Nah, itu tugas 5B. Kemudian ada lagi teorema nih. Nah, ini banyak sekali kemudahan-kemudahan di dalam aljabar linear kalau Anda paham teorema, ya. Sama di dalam sebagai seorang muslim juga Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan kalau di dalam safar ya, perjalanan, Anda kan bisa menggabungkan waktu sholat, 2 waktu sholat ya. Dalam perjalanan yang begitu panjang, beratus-ratus kilometer, Anda kan bisa menggabungkan sholat. Ini juga sama, dalam ini juga ada berbagai keringanan yang diberikan oleh teorema. Nah, ini juga kaitannya dengan aljabar matriks lagi nih, tentang SPL homogen ya. Nah, kalau di sini teoremanya katanya jika S yang punya anggota V1, V2, Vr adalah himpunan vektor-vektor dalam Rn. Jika R lebih besar N, R itu katanya adalah banyaknya bilangan yang tak diketahui atau variabel. Variabel yang tadi K1, K2, K3, K4 itu variabel. Dan N adalah banyaknya persamaan, banyaknya baris ya, persamaan lah gitu ya. Maka S tidak bebas linear. Nah, jadi pekerjaan Anda ini bisa dikerjakan dari awal, terus pada saat tengah-tengah Anda sudah melihat bentuk SPL di mana variabelnya lebih besar daripada banyaknya persamaan, Anda langsung aja tulis himpunan S ini tidak bebas linear sebagaimana dari teorema yang menyatakan bahwa bla 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 gitu ya. Nah, di dalam aljabar matriks pernah juga Anda pelajari dan pernah juga dibahas bahwa suatu persamaan linear homogen dengan lebih banyak bilangan yang tak diketahui daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak hingga banyaknya pemecahan atau pemecahan non-trivial. Nah, ini kan kaitannya ke sini. Kalau non-trivial berarti dia tidak bebas linear. Ya.
itu, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih. Exercise 4.1 kita bahas bersama-sama saja di sini, ya. Jadi walaupun Anda tetap mengerjakannya di buku akuntansi untuk dikumpulkan di akhir semester, ya. Explain why the following are linear dependent sets of factors. Solve this problem by inspection, ya. Nah, di sini katakan explain, nyatakan mengapa yang di bawah ini merupakan himpunan yang tidak bebas linier. Dependen kan tidak bebas, independen itu bebas, ya. Dependen tidak bebas, himpunan vektor yang tidak bebas linier. Solve this problem by inspection. Jadi selesaikan masalah ini hanya dengan menginspeksi. Inspeksi itu melihat aja sejenak, mengawasi sepintas, inspeksi, ya. Kalau ada pengawasan lah gitu, inspeksi. Nah, ini sangat dengan mudah sekali karena Anda sudah paham teorema, ya. Teorema yang ini saya balikan lagi nih, teorema yang ini. Nah, ini kombinasi linier paling tidak di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor lain yang masih di dalam S, ya. Nah, oke, kita lihat nih. U1 1,2, U2 min 3, min 6 dalam ruang dimensi 2. Anda jangan langsung cepat-cepat, wah K1, U1 tambah K2, U2 sama dengan, nggak usah, lihat aja, pandang nih antara U1 dan U2 terjadi hubungan apa? Hubungannya komlin, bahwa ya himpunan vektor tersebut langsung saja Anda katakan tidak bebas linier. Karena kenapa? Ada satu vektor yang dapat dinyatakan sebagai komlin dari vektor lain, yaitu U2 sama dengan min 3 U1. Atau boleh saja U1 sama dengan min sepertiga U2. Nah, ini bisa ditambahkan di sini, ya. Mudah kan? Orang disuruhnya juga solve this problem by inspection, cuman inspeksi aja, inspeksi sejenak. Atau kalau ngerjakan juga, ngerjakannya nggak tuntas, ya. Apalagi ini nggak usah ngerjakan, tapi mata kita yang kerja keras untuk melihat, untuk memandang. Apakah saling komlin tidak vektor-vektor yang diberikan. Kemudian, nah, untuk B, U1 5,7, U2 2,3, U3 1,2 dalam R2. Ini kah bebas linier atau tidak, ya? Jadi, kenapa kalau misalnya dia tidak bebas linier? Nah, di sini Anda boleh kerjakan, ada pengerjaan sedikit lah, ya. Karena secara langsung kasat mata tidak terlihat ini ada yang saling komlin. Walaupun ada saling komlin juga mungkin ada bilangan tertentu dengan pecahan, repot juga, memakan waktu lama. Lebih baik Anda tulis seperti ini saja. Terus, ya, seperti itu. Kemudian penyamaan komponen-komponennya. Nah, sampai sini. Nah, biasanya kan kita tulis sistem ini berpadanan dengan bentuk matriks yang kita nggak usah. Anda sudah punya teorema ini nih. Teorema yang tadi. Ya, anggap S himpunan vektor yang memiliki vektor V1, V2 sampai Vr adalah himpunan vektor-vektor pada Rn. Jika, nah ini awas, R lebih besar sama dengan N, dengan R adalah bilangan yang tak diketahui atau variabel. Nah, variabelnya di sini K1, K2, K3. Jadi ada 3 variabel. Dan N adalah banyaknya persamaan, banyaknya baris nih, 1 barisnya 2, ya. Maka S tidak bebas linier. Langsung saja, sehingga himpunan vektor tersebut tidak bebas linier. Tapi sekali lagi, begitu Anda menyatakan tidak bebas linier, Anda harus sertakan argumentasi Anda, alasannya. Seperti ini kan, Anda mengatakan bahwa vektor tersebut, himpunan vektor tersebut tidak bebas linier karena ada satu vektor yang dapat dinyatakan sebagai komlin. Nah ini, karena secara langsung Anda sudah bisa melihat ada yang saling komlin. U1 dan U2 itu saling komlin. U2 sama dengan min 3 U1 atau U1 sama dengan min sepertiga U2. Kalau yang ini secara langsung kita nggak bisa lihat, maka Anda mengerjakannya tapi juga nggak sampai tuntas ngerjakannya. Cukup sampai sini. Karena sampai sini sudah ada teorema lagi yang meringankan Anda. Meringankan pekerjaan Anda. Ya. Nah ini. Bahwa variabelnya
atau bilangan yang tak diketahui, ini kan K1, K2, K3 itu kan bilangan yang tidak diketahui yang mau kita cari, ada 3. Barisnya atau persamaannya ada 2. 3 lebih besar dari 2, R lebih besar dari N. Oh, langsung tidak bebas linier. Gitu, ya. Kemudian yang C, kita kembali ke C. Nah, diberikan polinom-polinom ini, P1 dan P2. Amati dengan seksama oleh Anda polinom P1 dan polinom P2. Adakah hubungannya? Di sini 2, di sini 6. Oh, ini kayaknya 6 2 kali 3 ya. Kalau kita kali 3, di sini 3. Oh, di sini juga 9. Kalau kita kali 3, berarti di sini, oh, berarti ini saling komplin. Maka jawabannya langsung aja dengan cepat. Himpunan polinom tersebut tidak bebas linier. Karena ada satu polinom yang dapat dinyatakan sebagai komplin dari polinom yang lain. Yaitu P2 sama dengan 3P1. Atau bisa saja P1 sama dengan sepertiga P2. P1 sama dengan sepertiga P2. Itu ya. Nah, mudah sekali karena memang di sini solve this problem by inspection ya. Jadi tidak terlalu banyak pekerjaannya, cuman yang B ini hanya setengah, B hanya segini mengerjakannya. Langsung dari sini langsung udah ada teorema ya. Jadi teorema ini hanya berlaku untuk R lebih besar N. Kalau Bu gimana kalau R lebih kecil N? Oh, itu langsung Anda harus mengerjakan tuntas. Atau R sama dengan N tidak bisa menggunakan. Jadi teorema ini hanya berlaku jika R lebih besar N. Karena ini kaitannya juga dengan yang di aljabar matriks nih. Suatu persamaan linear homogen dengan lebih banyak bilangan yang tak diketahui daripada banyaknya persamaan selalu mempunyai tak terhingga banyaknya pemecahan atau pemecahan trivial. Oke. Sekarang yang D, solve juga this problem by inspection. Ada matriks A, matriks B, dan ruang matriksnya adalah M22. Kalau kita ruang vektor, sekarang ruang matriks. Amati dengan seksama oleh Anda setiap elemen yang ada di matriks A dan matriks B. Ya. Sudah diamati? Oke. Di sini ada 3, di sini ada min 6. Di sini ada 2, di sini ada min 4. Di sini ada min 1, di sini ada 2. Di sini ada 5, di sini ada min 10. Oh, ternyata himpunan matriks tersebut tidak bebas linier. Karena ada satu matriks yang dapat dinyatakan sebagai komplin dari matriks yang lain, yaitu B sama dengan min 2A. B sama dengan min 2A atau A sama dengan min setengah B. A sama dengan min setengah B. Ya, nah itu exercise 4.1 sudah dikerjakan secara bersama-sama. Anda tinggal salin saja nanti di buku. Jangan lupa kalau nanti di UTS ada menemukan soal seperti, karena nanti kalau di UTS nggak ada nih kalimat ini, kan kalimat ini menggiring Anda untuk tidak bekerja secara prosedural sampai tuntas, tapi hanya dengan melihat sepintas. Tapi kalau di UTS tidak ada solve this problem by inspection, tuh nggak ada. Jadi Anda sendiri aja yang harus menentukan apakah saya langsung akan menyatakan ini dengan berdasarkan teorema, karena sudah terlihat ada yang komplin. Kalau tidak terlihat secara komplin, maka Anda harus bekerja. Nanti di tengah-tengah Anda bisa ingat lagi teoremanya, Anda lebih simpel lagi ya. Oke. Nah, jadi tugas 5C, jadi ada 3 tugas 5A, 5B, 5C. Nah, saya ulang kembali yang 5A ini, Anda membuktikan ini. Membuktikan vektor-vektor ini membentuk himpunan vektor yang tidak bebas linier. Walaupun secara langsung kita sudah tahu bahwa ini tidak bebas linier karena ada 2 buah vektor yang saling komplin, yaitu V3 sama dengan 2V1. Ya. Tapi coba Anda kerjakan secara lengkap, tuntas sampai akhir, sampai membuktikan dia tidak bebas linier karena dia mempunyai pemecahan yang non-trivial. Itu 5A. Kemudian yang 5B juga ini sama. Ini sudah ada jawabannya. Tapi ini kan di sini lihat tidak terlihat adanya sekilas sepintas lalu, tidak terlihat adanya saling komplin. Ternyata dia saling komplin. Ini nih komplinnya, bentuk komplinnya. Ya, memang berat ya kalau direka-reka dengan dicoret-coret, dicoba-coba. Lebih baik Anda kerjakan saja sampai tuntas, nanti baru Anda terlihat, oh ini bentuk komplinnya. Kenapa dia sampai tidak bebas linier? Berarti di antara vektor-vektor V1, V2 itu ada yang saling komplin, di antaranya ini nih, komplinnya nih.
V1 min sepertiga V2 plus sepertiga V3, V2 sama dengan min 3 V1 plus V3, V3 sama dengan 3 V1 plus V2. Nah, jadi tugas 5B itu, sekarang tugas 5C, exercise 4.1 nomor 2D dan 3B. Semua tugas itu Anda upload di Inouse ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan lebih baik didiskusikan, kita diskusikan di Inouse saja ya. Di Inouse atau bisa di WA group ya, di WA group yang sudah kita bentuk. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tentang kebebasan linier sudah selesai 2 pertemuan, ini pertemuan kemarin dengan sekarang, dan nanti pertemuan minggu berikutnya tanggal berapa itu ya, 28. Kalau minggu depan Rabu ini 28, tanggal 4 November kita akan memasuki lagi materi yang baru ya. Jadi sekali lagi Anda pegang ini 2 teorema untuk memudahkan Anda menyelesaikan masalah kebebasan linier ya. Katakanlah ini rusuh keringanan yang diberikan oleh teorema. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.